Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Oke, jadi pembahasan kali ini kami mahasiswa Politeknik Negeri Jember dari program studi Gizi Klinik akan mencoba membahas mengenai bagaimana sih cara menghitung BDD dan apa sih itu BDD serta peranannya. Oke, agar gak penasaran ya guys, yuk keep watching. Nah, untuk pembahasan yang pertama yaitu pengertian BDD. Jadi, apa sih itu BDD? BDD yaitu bahan yang dapat dimakan. Jadi, bahan yang dapat dimakan adalah bagian makanan setelah dibuang bagian yang tidak dapat dimakan, seperti kulit, tulang, sisik, biji, atau serat-serat yang tidak dapat dimakan lainnya. Angka dalam daftar BDD menunjukkan presentase bagian yang dapat dimakan dari suatu makanan. Oke, lanjut yang kedua yaitu peranan perhitungan BDD. Nah, jadi sebenarnya buat apa sih BDD ini? Angka dalam daftar BDD menunjukkan presentase bagian yang dapat dimakan dari suatu makanan. Daftar BDD diperlukan untuk membantu perhitungan kadar zat gizi makanan karena kadar zat gizi dalam daftar komposisi bahan makanan yang digunakan adalah dalam 100 gram bagian yang dapat dimakan. Nah, untuk selanjutnya adalah prosedur kerja. Jadi kami sudah mencontohkan bagaimana sih caranya menghitung BDD dan seperti apa bahan yang dapat dimakan tersebut. Yang pertama, teman-teman harus menyiapkan alat dan bahan. Nah, di sini kami menggunakan bahannya yaitu telur puyuh, wortel, dan juga buah naga. Nah, untuk alat yang kami gunakan di sini ada pisau, telenan, wadah, panci, dan yang paling penting yaitu timbangan. Untuk yang pertama, kita akan menghitung BDD dari telur puyuh. Nah, untuk prosedurnya, pertama timbang telur puyuh yang belum direbus, lalu catat hasilnya, kemudian rebus telur puyuh hingga matang, lalu setelah matang, timbang kembali telur puyuh yang telah dikupas kulitnya, lalu catat hasilnya. Nah, setelah itu dilakukan perhitungan dengan rumus yang sudah ditetapkan, yaitu BDD sama dengan berat bersih dibagi berat kotor dikali 100%. Nah, tadi berat bersih dari telur puyuh itu 92 dibagi berat kotornya yaitu 102 dikali 100%, didapatkan hasilnya itu 90%. Jadi dapat disimpulkan dari 102 gram telur puyuh nilai bahan yang dapat dimakannya sebesar 90%. Nah, untuk prosedur bahan yang lainnya seperti wortel dan juga buah naga sama seperti telur puyuh. Oke, dari semua pembahasan BDD dapat disimpulkan bahwa setiap bahan memiliki presentase nilai BDD yang berbeda-beda. Besarnya nilai BDD menunjukkan semakin banyak bagian yang dapat dikonsumsi. Pada bahan tertentu untuk mendapatkan hasil nilai BDD yang maksimal dapat disiasati dengan cara mengupas bagian kulit seminimal mungkin. Oke guys, sekian video pembahasan berat yang dapat dimakan dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dikoreksi. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.